Anak laki-laki ini diam-diam menaruh telepon genggam di saku kakeknya saat pemakaman. Setelah kakeknya dimakamkan, anak itu sangat merindukan kakeknya hingga tidak tahan dan mengirim pesan singkat kepadanya. Begitu ia meletakkan telepon, tiba-tiba kilat menyambar dan petir menggelegar di luar rumah. Namun, ketika anak itu bangun esok harinya dan memeriksa teleponnya, ia terkejut mendapati bahwa kakeknya membalas pesan tersebut. Namun pesan itu hanya berisi huruf-huruf aneh, seolah ditulis dengan kode sandi rahasia. Karena ketakutan, ia segera turun dan memberitahu ayahnya, bersikeras bahwa kakeknya mungkin belum meninggal. Tetapi ayahnya tidak mempercayainya, menganggap anaknya berbicara sembarangan. Ketika sang ayah melihat pesan dari kakek, ia menjelaskan bahwa hal itu mungkin hanya gangguan telekomunikasi. Melihat anaknya masih tidak percaya, sang ayah menambahkan bahwa dokter forensik telah melakukan autopsi pada jenazah dan kakeknya meninggal karena serangan jantung mendadak. Namun, hal itu tidak menghapus keraguan anak tersebut karena huruf-huruf itu merupakan kode sandi rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan kakeknya. Maka ia pergi ke makam kakeknya dan melakukan suatu hal berani. Ia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon kakeknya, lalu berbaring di tanah sambil mendengarkan dengan saksama. Yang mengejutkannya, nada dering yang familiar terdengar dari dalam makam. Ini berarti pesan singkat tadi malam memang dikirim oleh kakeknya. Tetapi ia tidak mengerti mengapa kakeknya tidak menjawab panggilan jika masih hidup. Lalu ia pergi ke villa kakeknya dengan harapan dapat melakukan penyelidikan menyeluruh, tetapi tidak menemukan petunjuk yang berguna. Ia hanya dapat menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu mungkin benar-benar gangguan telekomunikasi. Sebulan berlalu dan anak itu perlahan melupakan peristiwa tersebut. Hingga pada hari pesta dansa, anak itu menari dengan gadis paling populer di kelasnya yang membuat marah ketua geng sekolah. Ia diseret keluar secara paksa oleh ketua geng itu, lalu dipukuli dengan parah. Bahkan setelah selesai, ketua geng masih belum puas. Sebelum pergi, ia menyilangkan tangan anak itu dan menekannya ke tanah. Setelah pulang, anak itu bersembunyi di kamar mandi dan menelepon nomor kakeknya, mencurahkan keluh kesah tentang apa yang terjadi hari itu kepada kakeknya. Namun, yang tidak disangka anak itu adalah keesokan harinya teman-temannya mengirim pesan mengatakan bahwa ketua geng sekolah telah hilang secara misterius. Anak itu tidak percaya sampai ia pergi ke lokasi dan melihat polisi membawa jenazah ketua geng tersebut. Barulah ia yakin bahwa semua itu benar-benar terjadi. Anak itu mendengar dari polisi bahwa posisi tubuh ketua geng ditemukan dengan tangan bersilang sama persis seperti posisinya saat ia dipukuli. Setelah mengetahui kebenaran itu, anak tersebut terus melamun sepanjang hari. Ketika wali kelas menyadari ada yang tidak beres, ia menyuruh anak itu untuk libur sekolah dan beristirahat di rumah serta mengatakan bahwa itu hanyalah kecelakaan. Anak itu memahami niat baik gurunya, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa semua ini berkaitan dengan kakeknya. Maka pada malam hari, ia kembali menelepon kakeknya. Namun, tak disangka, begitu ia meletakkan telepon, kakeknya justru menelepon balik. "Jika itu kamu, apakah kamu akan menjawabnya?"